Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita, teman kita Ustadz Ali Mustafa MA. Yang saya hormati para pembina PPH, yang saya hormati seluruh jamaah yang saya nggak sebut dan absen satu persatu namanya, namun tak mengurangi rasa hormat tak cinta mahabbah saya kepada seluruh jamaah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita hadir di tempat ini dalam acara silaturahmi atau lebaran ke tempat guru kita, pembina kita, majelis para pencari hidayah. Semoga niat kita, langkah kita, duduk kita, silaturahmi kita di tempat ini Yang pertama, kami atas nama pribadi dan atas nama pengurus majelis para pencari hidayah ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila mungkin juga kepada guru kita, mungkin sebagian jamaah tidak bisa hadir karena ada beberapa acara atau ada halangan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru kita yang sudah menjamu dan menerima kita di tempat atau di kediaman beliau ini. Mungkin nanti acara selanjutnya nanti dipimpin oleh guru kita, ya saya ini cuma hanya mukadimah atau pemula. Jadi selanjutnya nanti dimulai dan acara-acara berikut nanti juga kita mulai. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillah. Barakallahu wa sadaqa rasulul karim walhamdulillah rabbil alamin. Hadratil mukarramin yang saya hormati seluruh jamaah, khusus ketua majelis PPH Martin Akbar Al-Khair, juga yang tak lupa saya hormati Imam Amyo, juga Ustaz Mahmud Murad, dan yang lain-lainnya yang mudah-mudahan hadir di kesempatan malam ini senantiasa diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih dikasih kesempatan ada Ibul Syawal. Sebab itu saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin kulla 'amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita yang sunnah, yang wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang minal aidin wal faizin,
menjadi orang-orang yang kembali kepada kebaikan dan kembali kepada suci. Juga mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang menang, karena sebulan kemarin Ramadan kita berperang melawan hawa nafsu. Sebab kata Nabi, hawa nafsu itu adalah musuh yang paling besar selain perang-perang yang lainnya. Oleh sebabnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan buat pribadi saya juga kepada jamaah sekalian supaya kita bisa sama-sama istiqamah untuk tetap selalu berada di jalan yang Allah ridha. Dan para pencari hidayah ini kan sebetulnya doa yang sering kali kita ucapkan 17 kali, khususnya di salat wajib. Lalu berdoa kamu jangan dulu. Jadi kita mendapatkan hidayah atau jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah yang lurus itu ihdinas shiratal mustaqim, diberikan hidayah yang lurus al-mustaqim. Maksudnya kita dikasih hidayah oleh Allah mustaqim itu istiqamah, supaya ketika dapat hidayah bisa istiqamah terus. Maka saya sering sampaikan, bagaimana disampaikan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami, ba'da idh hadaytana, setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Jadi kalau sudah dikasih petunjuk, jangan lengsong-lengsong, istaqim saja, istiqamah. Al istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada karomah, bukan kaani ya, karomah ya. Jadi lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Subhanallah. Cuma tidak ada yang namanya istiqamah itu enak, nggak ada ya, bete. Contoh kita kalau makan tiap hari kangkung mulu, ya enak kok, enak kok mencret kan gitu. Daripada nggak ada. Jadi kita makan sesuatu yang begitu mulu kan kurang nyaman. Nah ini oleh karenanya manusia itu biasa memang ada variatif. Makanya kalau yang mau kangkung, ya kangkung hari Senin bikin tumis kangkung, betul. Sate juga. Hari Selasa daging sambal kangkung, enak ya. Ada kangkung-kangkungnya gitu. Terus bikin sambal, terus sama ayamnya, lauk apa, lalapnya kangkung, itu kan. Jadi subhanallah variasinya yang penting saudara. Ketika itu sudah, nah ini istiqomah, maka istiqomah kita di pengajian pun begitu. Datang di bete pasti, misalnya itu lagi, gitu ya. Nah subhanallah. Tetapi kita buat variasi, artinya apa? Ketika kita hadir di taklim, ya ketika kita hadir di taklim, makanya penting kita kadang-kadang kan sama teman satu teman, minggu pertama mungkin kita duduk sama si A, ya minggu kedua kan kita duduk sama si B, terus begitu akan berbeda duduknya. Di situ pun obrolannya akan variatif. Makanya ketika kita punya teman wakunu ma'as-shadiqin, kata Allah, bergaulah kamu dengan orang-orang yang benar, ya, yang ada di majelis taklim. Kita ngobrolnya yang positif-positif saja, yang enak gitu. Jadi ngobrol sama teman yang satu ngobrol minggu selanjutnya, jadi insya Allah BT-nya nggak terasa. Nah ini istiqomah. Jadi belajar istiqomah susah sebetulnya, tetapi kalau kita buat variatif, ya variasinya berwarna, beraneka macam, ya dinamikanya ada, maka insya Allah itu lebih mudah kita untuk melakukan istiqamah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu tentang istiqamah kita untuk selalu berada di jalan yang Allah sudah tunjukkan kita. Yang kedua, hidup ini kan memang katanya innal hayata aqidatun wa jihadun. Hidup itu akidah, keyakinan, wa jihadun, dan perjuangan. Jadi kita harus yakin ketika masuk ke satu
ke satu majelis. Kita yakin inilah jalan saya untuk menggapai bahagia dunia dan bahagia akhirat. Gitu. Bahagia dunianya mana? Banyak. Di rumah jarang kita mungkin tawa-tawa. Di ketemu teman udah tawa kita karena mungkin teman kita mukanya lucu banget. Ya, di rumah kita jarang gede. Ketemu di pengajian lihat teman mukanya gede gimana? Lihat. Jadi kan wajihadun dan berjuang. Ya, berjuang, saudara. Nggak ada yang namanya berjuang itu nikmat. Orang kalau perang misalnya, orang perang di masa penjajah dahulu, orang pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita, kalau dulu ditembaknya pakai bolu, enak saudara. Yang kelar perang dikasih duit masing-masing 1 juta tiap hari, masya Allah. Ayo kita perang, atau makan di restoran, nah, itu bukan perjuangan dong. Maka perjuangan itu pasti pahit, nggak enak. Nah, saking beratnya memang itu perjuangan. Saya pernah sampaikan kenapa sih harus diperjuangkan Islam ini? Islam kan ya luwalayu alaih. Dia akan tinggi dan mampu meninggikan dari dari apapun agama yang manapun. Tapi kalau tanpa kita bergerak pun ini akan jadi sia-sia. Apalagi subhanallah, kita ini hidup sudah di abad ke-20 ya, 2016. Abad ke-20 ini semakin kesini kan masya Allah teknologi makin canggih. Yang lebih parah lagi ada, saya ketemu game itu Pokemon Go. Iya, kayak orang gila. Jadi bukan hidayah yang dicari, Pokemon. Di mana adanya? Di masjid ada Pokemon. Dia datang ke situ ada Pokemon nggak disilah. Di masjid nyari Pokemon. Kalau ada Israel kan repot. Nih, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, kalau hari ini ternyata kita misalnya perjuangan kita melemah, bagaimana nanti 5, 10, 15, 20, 25 tahun yang akan datang? Masihkah ada majelis taklim di lingkungan kita? Ya, tentang perkara ada yang kunut, ada yang enggak, ada yang tahlil, ada yang enggak, ada yang murid, ada yang enggak, sebodoh itu mah. Yang penting kita tetap berada di jalur yang Islam. Yang enggak kunut betul saja. Yang enggak mau ikut maulid ya silakan. Yang mau maulid ya silakan. Kalau mau sempat. Enggak juga kan enggak apa-apa. Gitu. Oleh karenanya, saudara, perjuangan kita ini akhir dari perjuangan kita sampai nafas itu hilang dari tarikan nafas kita hilang, hembusannya juga sudah tidak ada. Itulah akhir perjuangan kita. Tidur aja berjuang sudah. Ya, bagaimana biar nafasnya enak? Bagaimana biar di bantal nyaman dipakai di kepala? Ya, bagaimana biar di samping ada yang begitu-begitu? Nih ya, ini insya Allah yang di depan sini. Amin. Ya kan berjuang namanya sudah. Di kasur saja harus berjuang. Gemos-gemosan. Ya, maksudnya benerin spray. Nih adik. Jadi berjuang sedemikian rupa, masya Allah. Innal hayata aqidatun wa jihad. Kita perlu yakin bahwa inilah jalan kita menuju dunia dan akhirat. Wa jihadun, dan kita harus berjuang. Nah, di antara perjuangan kita, saudara, ketika kita nggak mampu ngangkat sesuatu sendiri, jangan suka ngajak orang untuk minta bantuan. Ya, kita mau ngangkat batu yang memang berdua nggak nyanggup, cari orang, biar bertiga, nggak sanggup juga berempat, cari lagi berlima, berenam, terus semakin banyak yang menggotong, semakin ringanlah terasa. Sama halnya dengan pengajian. Berat rasanya kita masuk surga timbang segini mah, sudah, ya, timbang sekian orang sih, berat masih. Kita butuh nih orang-orang yang jadi saksi kita. Semakin banyak saksinya nanti di hadapan Allah, semakin mudah ringan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya teman, lu banyak buat teman lu. Tuh kata Allah begitu kira. Ya, kata malaikat bertanya, jangan nanya gua atau teman gua. Tanya lagi, jangan nanya gua atau temannya satu lagi. Coba atau malaikat udah gua enggak nanya dah. Teman surga siapa? Lihat. Saking kebanyakan temannya misalnya. Nah ini oleh karenanya waktu kita perlu kumpul sama orang-orang yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu
pertemuan kita di apa ini namanya silaturahim. Ya, memang ada istilah silaturahmi, silaturahim. Kalau silaturahmi itu katanya ketemu murid dengan guru. Silaturahim itu ketemu seseorang dengan kekasihnya, karena ada rahim-rahimnya. Padahal sama saja silaturahmi, silaturahim, ya saudara. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini silaturahmi ini sebetulnya sekedar selalu mengingatkan diri kita bahwa alhamdulillah saya masih ketemu dengan Syawal. Beberapa hari setelah Lebaran ini, 2 hari kalau nggak salah, hari Lebaran besoknya saya ada undangan sholat jenazah. Ada malam takbiran, ada undangan sholat jenazah. Ada bahkan saya punya memang baru 2 hari Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Ya, tapi masih mending ngalamin Ramadan. Nah ini selanjutnya kita nggak pernah tahu nih. Tahun depan masih nggak ketemu dengan Ramadan. Udah ya. Tapi pengennya mah ketemu. Pengennya mah harapan dan doa pengen kita supaya Allah pertemukan kita lagi dengan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa ngerasain lagi tupat Lebaran. Ya, kita jadi orang-orang yang adalah aidin wal faizin, dan mudah-mudahan seluruh doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan sudah selesai berganti dengan Syawal, maka sebetulnya itulah start awal kita lebih berjuang lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan latihannya, berjuangnya Syawal sampai ketemu Sya'ban nanti. Nanti Ramadan dilatih lagi terus begitu. Ya, latihan-latihan itu mudah-mudahan senantiasa betul-betul menjadikan diri kita diri yang istimewa, diri yang apa namanya, yang spesial di hadapan Allah, diri yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah supaya segala doa dan ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doakan saya juga, alhamdulillah tahun ini ada santri sekitar 25, tapi masih ada yang nambah sekitar 27. Walaupun saya berharap cuma 20, tapi ya sudah terlanjur ada, ini jadi amanah buat saya. Tapi saya mohon supaya bisa diberikan kekuatan, bisa istiqomah, didik santri yang bisa jadi anak-anak yang soleh, paling tidak yang paling utama ya soleh dan solihah, kemudian juga yang hafil Quran, yang hafal Quran, dan juga mudah-mudahan menjadi orang yang mampu mengamalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah. Buat orang tua kita yang masih ada, ya selama ini kan mungkin kalau bicara perbandingan sering bahagiain atau nyakitin, pasti banyak nyakitinnya, pasti lebih banyak dikasihnya. Jadi ya, sering repotin apa enggak? Wah sering banget ya. Karena memang orang tua itu Masya Allah, dia ada nanti kasih sayangnya terus ada untuk kita. Oleh sebab itu, buat orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, dan Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan orang tua kita senantiasa bahagia. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, juga buat orang tua kita yang sudah tidak ada. Subhanallah, adik saya itu pesantren. Waktu pesantren kalau nggak salah baru 2 tahun, saya telepon suruh pulang. Ya, pulang. Waktu itu orang belum libur, ya udah pulang aja dulu, pulang. Sampainya di rumah,